Jangan lihat orang lain dari sisi keberhasilannya, tapi lihatlah bagaimana dia menjalani prosesnya. Ada pertanyaan nih dari followers. Monggo. Pertanyaannya, saya sudah berwirausaha, tapi terasa sangat sulit sekali, sedangkan jika melihat orang lain seperti sangat mudah. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga atas dukungannya. Like, comment, subscribe, dan share. Semoga Allah membalasnya berlipat-lipat dan diberikan kemudahan usaha saudara. Saran saya dalam berwirausaha, upayakan untuk fokus dari awal. Karena semua usaha itu membutuhkan waktu. Di awal kita berwirausaha, mungkin bisa menjalankan 2 atau 3 usaha sekaligus. Karena usahanya masih belum jalan. Saat usaha itu sudah mulai jalan, maka waktu yang ada 1 kali 24 jam tidak akan cukup menjalankan 3 usaha sekaligus atau 2 usaha sekaligus. Sehingga fokus di satu bidang sangat dibutuhkan. Kembali lagi pada pertanyaan, saat saya menjalankan usaha terasa sangat sulit. Tapi ketika melihat orang lain terasa sangat mudah dan lebih lancar. Kembali lagi pada poin pertama, yaitu waktu. Orang-orang sukses mengatakan, usaha itu baru bisa dilihat berjalan atau tidak setelah usianya mencapai 5 tahun. Ketika kita menjalankan usaha sekarang, mungkin usaha itu akan jalan 1 tahun kemudian. Bisa jadi akan jalan 2 tahun kemudian. Bisa jadi kita akan merasakan buahnya setelah 3 tahun kemudian. Ada yang bahkan bisa menikmati usahanya setelah 5 tahun kemudian. Hal ini jika kita mau pindah pada usaha lain, maka tentu kita harus mengulangi waktu dari awal lagi. Yang hal tersebut hanya akan melelahkan dan membuang waktu kita. Poin kedua, yang kita butuhkan dalam berwirausaha adalah pengalaman. Mungkin awal kita menjalankan usaha, pengalaman itu tidak perlu karena memang usahanya masih baru merintis. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kita akan dapat pengalaman dengan sendirinya melalui masalah-masalah yang kita hadapi, baik dari sisi yang baik ataupun yang kurang baik. Oleh karenanya, ketika kita memutuskan untuk pindah pada usaha lain, otomatis kita harus mengulangi pengalaman kita dari pertama. Jangan lihat orang lain dari sisi keberhasilannya, tapi lihatlah bagaimana dia menjalani prosesnya. Kalau kita memutuskan untuk pindah pada usaha lain yang lebih mudah dijalani menurut pandangan kita, bukannya kita akan seperti mereka yang sukses, malah kita akan jauh mengulangi dari awal lagi. Yang ketiga adalah wawasan. Seiring dengan berjalannya waktu dalam menjalankan usaha, wawasan kita akan bertambah dan terus bertambah. Mengenai wawasan, guru saya pernah berkata bahwa hendaknya kita selalu memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Karena dengan cara itu, secara otomatis wawasan kita akan bertambah. Logikanya, jika usaha kita tidak jalan, berarti masalahnya ada dalam diri kita. Ada hal yang perlu diperbaiki dalam diri kita. Untuk mengetahui itu, kita harus melihat pada kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Lalu kemudian, bagaimana cara kita mengetahui kekurangan-kekurangan itu sehingga bisa kita bangun menjadi sebuah wawasan yang nantinya akan berdampak pada usaha kita. Imam Ghazali mengatakan, ada 4 cara
untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Yang pertama, belajar pada orang yang mempunyai pandangan yang tajam, baik dari sisi spiritual ataupun emosional dan juga intelektual. Orang-orang demikian akan memperlihatkan pada kita kekurangan apa yang harus kita benahi, baik itu dari spiritual ataupun emosional dan juga dari sisi intelektual, sehingga dengan mudah kita bisa membangun, memperbaiki diri, dan tentunya insya Allah akan berdampak pada usaha kita. Yang kedua, berteman dengan orang yang jujur, menjadikannya sebagai mentor yang akan mengawasi gerak-gerik kita, yang akan melihat, memberikan saran, sehingga dengan mudah kita dapat mengetahui apa kekurangan dalam diri saya, mengapa usaha tidak jalan, apa yang harus diperbaiki dalam diri saya. Sehingga dengan hal demikian, insya Allah kita bisa mengetahui sebab-sebab kenapa usaha kita sedang tidak baik-baik saja. Yang ketiga, memanfaatkan perkataan orang yang benci sama kita. Orang yang benci sama kita mungkin perkataannya sangat pedas rasanya, tapi kebanyakan mereka berkata jujur. Sehingga kalau itu kita jadikan bahan untuk evaluasi, insya Allah keadaan kita akan semakin baik, akan selalu tumbuh, akan menjadi pribadi yang hebat, insya Allah juga akan berdampak pada usaha kita. Yang keempat, itu dengan cara membangun komunitas. Kita tahu, semua usaha cara melakukannya beda-beda. Usaha ini caranya seperti ini, usaha itu caranya seperti itu. Namun semua usaha hampir sama cara mengatasi masalah-masalahnya. Sehingga dengan komunitas itu diharapkan saling memberikan saran, saling mensupport, saling mengkritik yang membangun, yang hal ini sangat bermanfaat sekali pada kita. Insya Allah dengan terus demikian kita akan menjadi pribadi lebih baik dan usaha kita dampaknya akan lebih baik juga. Oke.